It's beating down like a drum. 'Cause when I held you so close, you told me I was the one. I never meant to let you down. I hope she always sticks around. Like I couldn't do, like I wouldn't do. So maybe we can go, go, go. 'Cause I don't need to know, no, no, who you see now, who you let you down. So maybe we can go, go, go. 'Cause I don't need to know, no, no, who you see now, who you let you down. It's not enough. Who you see now, 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 now. Who you let you down, down, down. Let you down, let you down. Who you seeing now? Who you letting let you down? Who you seeing now? Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, saya berharap semuanya dapat beraktivitas dengan lancar dan selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, atas kesempatan yang diluangkan, sehingga pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikuti webinar terkait dengan Location Intelligence for Business Analytics with AIR. Sebenarnya karena ini waktunya singkat ya, hanya sekitar 1,5 jam, sebenarnya webinar kali ini hanya sebagai pengantar seperti itu. Kemampuan AIR di dalam mengelola data terkait dengan lokasi. Jadi selama ini kita mengenal mungkin ArcGIS seperti itu atau Quantum GIS sebagai alternatif open source-nya. Tetapi sebenarnya R sebagai software analisis statistik open source itu juga bisa digunakan untuk mengolah data spasial. Nah, pada kali ini aplikasinya adalah pada bidang business analytics seperti itu. Contoh yang akan saya gunakan nanti terkait dengan pemilihan lokasi toko sepeda, tetapi bukan di Indonesia, tetapi di Jerman. Saat ini tren bersepeda di Jerman ini kan di Eropa terutama ya sangat meningkat di tengah-tengah era pandemi ini. Nah, bagaimana kita mensimulasikan jika ada seorang investor yang ingin membuka toko sepeda, itu kira-kira lokasi yang paling pas
di Jerman itu di mana, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memulainya. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas, Bapak dan Ibu sekalian? Terdengar Pak dengan jelas. Baik, terima kasih. Baik, untuk memulainya, sebenarnya data-data yang sudah ada saat ini itu sudah memiliki informasi terkait lokasi di dalamnya. Sayangnya, selama ini sebagian besar informasi terkait lokasi tersebut tidak digunakan secara optimal. Ini saya dapatkan dari Karto ya, data ini seperti itu. Sehingga sebenarnya untuk mendapatkan insight yang baru, insight yang lebih luas lagi, sebenarnya informasi terkait lokasi itu bisa diintegrasikan lebih jauh lagi ke dalam proses analisis terhadap data, seperti itu. Sebenarnya segala sesuatu itu terhubung dengan segala sesuatu yang lain. Jadi memang apapun yang ada di permukaan bumi ini sebenarnya kan saling terkoneksi begitu. Dan yang berjarak lebih dekat itu tentu akan lebih terhubung dibandingkan yang jaraknya lebih jauh begitu ya. Ya misalnya kalau kayak orang pacaran begitu, kalau LDR begitu kan kurang terkoneksi begitu, malah justru kalau dekat malah lebih terkoneksi ya. Mungkin kalau mau sekedar intermezzo ya, mungkin seperti itu. Jadi apa yang lebih dekat itu akan lebih terkoneksi dibandingkan yang jauh seperti itu. Nah, sebenarnya location intelligence sendiri itu apa? Nah, location intelligence ini sebenarnya ya sebenarnya bukan cabang ya. Analoginya sama dengan bisnis intelligence. Jadi kalau bisnis intelligence mungkin di dalam prosesnya tidak terlalu melibatkan informasi terkait lokasi. Jadi secara umum begitu, data-data yang tidak memiliki informasi spasial diolah di dalam bisnis intelligence yang terkait dengan untuk mendapatkan insight di bidang bisnis. Sedangkan kalau location intelligence sudah menempatkan informasi terkait lokasi di dalamnya. Di dalam location intelligence juga ada proses business intelligence, kemudian juga ada proses predictive analytics, dan juga ada prescriptive analytics. Nah, untuk melakukan 3 proses ini membutuhkan input data, membutuhkan informasi dasar untuk mengolah lebih lanjut. Yang pertama pasti yang dibutuhkan adalah spatial reference, membutuhkan data-data spasial, data-data geografis, jalan, kemudian batas-batas administrasi, kemudian lokasi dari gedung begitu, perumahan dan lain sebagainya. Dan juga banyak demografi itu ada di external data ya. Kemudian enterprise data terkait dengan transaksi, kemudian data-data dari sensor itu juga bisa terintegrasi di dalamnya. Dan selanjutnya adalah data dari eksternal, misalnya data demografi, data lingkungan, data sosial, dan lain sebagainya. Semua data ini digabung menjadi satu, kemudian diintegrasikan dan dianalisis menggunakan 3 skema analisis ini untuk menghasilkan satu insight yang baru, begitu, yang dapat memecahkan permasalahan yang mungkin ada saat ini. Nah, itulah definisi dari location intelligence. Sebenarnya bukan hal baru ya location intelligence. Location intelligence ini sebenarnya sudah ada dari lama, cuma mungkin penyebutannya saja yang dirubah. Sama seperti IoT itu sebenarnya juga sudah lama IoT. WSN dulu orang-orang menyebutnya, tetapi dikemas lagi dalam cara yang baru ya. Sebenarnya sama-sama saja. Seperti itu. Kemudian kalau boleh diuraikan lebih lanjut tentang spatial data itu sendiri, ada banyak jenis spatial data, ada geographic fitur, ada misalnya ada sungai, ada jalan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa mengolah informasi-informasi geografis ini agar mendapatkan sesuatu. Contoh yang paling sederhana adalah Google Map ya. Google Map ini memanfaatkan data geografis dengan sangat baik. Jadi ada banyak fitur-fitur geografis yang bisa kita akses menggunakan Google Map, termasuk di dalamnya traffic. Sangat berharga sekali. Kemudian bahkan sekarang kita juga bisa mengetahui misalnya sebuah toko atau sebuah point of interest, toko lah, taruh kata toko begitu ya. Kita bisa tahu jam-jam yang ramai dikunjungi itu jam berapa. Sebuah restoran misalnya, jika kita ingin mengunjungi jam ramainya berapa, jam sepinya berapa. Semuanya itu tentu
mengandung informasi yang sangat berharga sebenarnya. Itu secara umum. Kemudian kalau misalnya dalam indoor juga apakah bisa? Ya bisa saja. Jadi sebenarnya tidak masalah maupun di luar ruang maupun di dalam ruang. Itu juga bisa kita manfaatkan sebagai data reference spasial seperti itu. Nah, selanjutnya enterprise data. Ini yang mungkin agak sulit diakses ya kalau di Indonesia, karena ini memang data-data private, milik perusahaan seperti itu. Misalnya data-data terkait dengan alamat pelanggan, kemudian lokasi dari alamat tersebut, kemudian data transaksi, data sensornya. Contohnya misalnya Alfamart dan Indomart. Alfamart dan Indomart itu jelas memiliki data-data transaksi di setiap wilayah cabangnya. Cabangnya kan ada di mana-mana begitu, terutama di Pulau Jawa ya. Sehingga dapat mengetahui pola pembelian di setiap lokasi dari Indomaretnya. Oh, ternyata kalau di lokasi kecamatan A dengan kaitannya dengan data demografinya seperti ini, kemudian purchasing power-nya seperti ini, ternyata toh cocok dengan pola transaksinya seperti itu. Nah, ini kan menarik kalau misalnya diulik lebih lanjut ya. Atau data-data dari Gojek, dari Grab, bagaimana pola pemesanan makanan begitu atau pengantaran orang, ini juga bisa diulik. Nah, data-data ini yang memang mungkin tidak tersedia publik, tetapi sangat memberikan insight bagi location intelligence seperti itu. Bahkan juga data IoT sebenarnya. Data IoT ini juga bisa tapi kayaknya di Indonesia IoT belum terlalu booming ya. Mungkin di luar sudah, tetapi kalau di Indonesia masih belum terlalu booming. Yang booming sekarang memang terkait dengan transaksi online ya, transaksi online baik itu toko online maupun yang tadi Gojek dan Grab yang memang datanya sangat masif ya. Nah, kemudian jenis data yang lain adalah data eksternal atau service eksternal. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita utak-atik lagi di Indonesia, mungkin sulit mendapatkan, tetapi bukan berarti tidak bisa, bisa didapatkan. Contohnya adalah misalnya alamat begitu, geocoding. Kita bisa melakukan proses geocoding dengan menggunakan Google Map API ataupun menggunakan OpenStreetMap API. Kemudian economic dan market index data. Ini juga sebenarnya sudah dilakukan. Pemerintah juga melakukan sensus rutin, Susenas misalnya, setiap beberapa periode begitu. Yang terbaru Susenas tahun 2019. Sensus economic dan market index data ini sebenarnya juga terkait dengan sensus nantinya. Susenas itu masuk dalam sensus ya sebenarnya. Kalau economic dan market index data bisa didapatkan dari sensus, bisa didapatkan dari survei, bisa juga merupakan data agregat, tetapi ya pasti biasanya sih dari sensus ya atau survei ya. Kemudian data geodemografik ini dibedakan di sini, geodemografik dengan demografik. Kalau demografik seperti struktur usia, kemudian jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan dan lain sebagainya, kalau tidak disertai dengan lokasi ya masuk di dalam data demografik saja. Tetapi kalau misalnya sudah dilengkapi dengan informasi terkait lokasi, maka masuk di dalam geodemografik. Nah, di luar, contoh yang akan kita lakukan nanti menggunakan data sensus tahun 2011 di Jerman. Datanya sudah dalam bentuk grid. Artinya oleh badan sensusnya memang sudah dibuat dalam format geodemografik. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ya, jadi data-data dari sensus yang dilakukan oleh BPS itu menggunakan bahkan sampai ke tingkat RT, tapi tidak semua RT, hanya di blok-blok sampel tertentu, tapi sudah mewakili wilayah tertentu, misalnya di dalam satu kelurahan sudah diwakili oleh beberapa tingkat wilayah yang lebih kecil, misalnya di beberapa RW, beberapa RT yang mewakili kelurahan tersebut, sehingga data hingga ke level kelurahan itu sebenarnya ada terkait dengan demografi di Indonesia. Dan juga data dari perusahaan-perusahaan swasta juga ada yang menyediakan dari Esri, kemudian dari banyak, ada beberapa yang akan saya berikan contohnya, tetapi memang harus berbayar. Untuk data dari BPS itu sebenarnya juga bisa kita akses, tetapi memang tidak serta-merta bisa kita download. Ini ada pertanyaan dari Pak Salomo ya, Pak Salomo. Mikrodata dari BPS itu bisa diakses Pak, tetapi ada prosedurnya. Misalnya kita memberikan proposal penelitian terlebih dahulu, kemudian kalau tidak salah seingat saya,
ada PNBP-nya, ada penerimaan negara bukan pajaknya di sana. Jadi ada biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan data tersebut seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak mungkin kita dapatkan, bisa didapatkan data mikrodata di BPS. Kemudian consumer expenditures ini yang memang agak sulit ya. Ini ada juga sebenarnya, ada beberapa perusahaan swasta yang saya sebutkan tadi juga, seperti yang Esri, data dari Esri itu, juga menyediakan purchasing power di dalamnya. Jadi kita bisa mengetahui ini kalau purchasing power maupun consumer expenditure, pengeluaran dari konsumen seperti itu, dan kemampuan membelinya. Tetapi kalau yang tersedia bebas itu memang agak sulit, tetapi ada. Ya, kita menggunakan data global ya, data global. Ada beberapa paper yang menghasilkan estimasi GDP per kapita yang itu bisa kita jadikan sebagai acuan untuk melihat sebenarnya kemampuan membeli seseorang itu berapa. Walaupun itu hanya estimasi ya, kalau kita tidak bisa membeli berarti kan kita harus menggunakan data publik. Nah, biasanya data publik yang berupa estimasi itu kan akurasinya agak ini ya, tidak terlalu baik begitu. Nah, tapi ya daripada tidak ada seperti itu. Kemudian point of interest dan routing and drive times. Ini kita bisa memanfaatkan kalau yang tersedia publik ya OpenStreetMap. Kalau kita tidak mau pakai Google Map yang kadang-kadang API-nya harus membayar, kita bisa menggunakan data dari OpenStreetMap. Nah, ini ada apa namanya ya, teknik ya network analysis lah. Ini bisa dilakukan sebenarnya. Ada banyak sekali tools-tools open source yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis ini. Kemudian tax and parcel boundaries. Nah, ini terkait dengan kepemilikan tanah dan pajak. Kalau di Indonesia sebenarnya ada untuk kepemilikan tanah, data dari BPN sebenarnya. Tapi itu juga tidak publik ya sebenarnya, tidak publik. Tetapi ada yang punya, saya juga heran itu. Mungkin di-download langsung dari web GIS-nya seperti itu. Tapi ini juga informasi yang bisa kita manfaatkan, terutama kalau kita bekerja dengan yang terkait dengan tanah, misalnya real estate seperti itu, perkembangan kota, bagaimana terkait dengan hal itu, ini sangat bermanfaat sekali data-data semacam ini. Dan yang terakhir adalah sosial data. Data di dalam media sosial kita itu juga ada data check-in dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan ada yang kita nyalakan fitur lokasinya ya, nge-tweet di mana begitu. Nah, ini menarik juga kalau misalnya kita olah lebih lanjut. Kemudian kalau mau dibahas sedikit begitu terkait dengan geocoding, ini sangat bermanfaat sekali. Kita bisa tahu lokasi persis koordinatnya dari hanya menyebutkan alamatnya saja. Ini akan menarik kalau misalnya kita ingin mengolah data terkait dengan perumahan misalnya seperti itu, atau alamat konsumen. Kadang-kadang kan di dalam form survei itu mengisi hanya alamat saja, sedangkan alamat persis nomornya tidak ada dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memanfaatkan proses geocoding dengan mengkonversi alamat menjadi koordinat yang sudah pasti letaknya di mana seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah demografik versus geodemografik. Apa perbedaan antara demografik dan geodemografik? Nah, kalau demografik ya data yang mentah ya, masih belum ada informasi terkait lokasinya. Sedangkan kalau di geodemografik itu sudah dipisah-pisahkan, sudah dikelompokkan sesuai dengan lokasinya dan juga sesuai dengan kebutuhan dari analisisnya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan situasi di Indonesia? Data apa yang bisa kita dapatkan di Indonesia? Nah, sebenarnya data itu ada, cuma bagaimana cara mengaksesnya itu yang jadi masalah biasanya. Yang pertama terkait dengan data demografi. Nah, kalau di Kemendagri sebagai otoritas tertinggi pemegang data kependudukan dan termasuk pengelolanya, sebenarnya ada web GIS yang berisikan data kependudukan agregat seperti itu, bukan data personal ya, tapi data agregat sampai ke tingkat kelurahan seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi ternyata data ini bisa tersebar. Jadi ada beberapa situs-situs web yang menyediakan data hasil download dari situs ini seperti itu. Jadi data per kelurahan dan di dalamnya ada data demografinya seperti itu. Ada data usia penduduknya, kemudian jenis kelamin, pendidikan dan lain sebagainya. Sebenarnya ada yang menyediakan hasil download dari data
Dukcapil ini dari Kementerian Dalam Negeri. Ini bisa kita manfaatkan sebenarnya sebagai data yang tersedia. Bisa kita download dan kita manfaatkan. Nah, kemudian dari BPS, seperti yang saya sebutkan tadi, geodemografik milik BPS, ini sebenarnya juga ada terkait dengan sosial ekonomi. BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional. Ini sebenarnya yang tersedia 2017, tapi yang paling baru sebenarnya 2019. Mikrodatanya bisa kita download dan dapat kita manfaatkan. Tetapi itu tadi ada prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan mikrodata tersebut, dan ada biayanya tentunya. Kemudian kalau terkait dengan infrastruktur jalan seperti itu, ya bisa menggunakan atau bangunan bisa menggunakan OpenStreetMap. Nah, OpenStreetMap ini sangat bermanfaat ya. Kalau misalnya kita tidak mau menggunakan Google Map, ya kita bisa menggunakan OpenStreet yang terbuka. Kalau di Google Map kan segala sesuatunya kan dimonetisasi. Kita perlu mengeluarkan biaya untuk mengakses API-nya seperti itu. Sedangkan kalau di OpenStreetMap tidak. Ada beberapa tools gratis, open source, yang bisa kita manfaatkan, misalnya OSRM. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk misalnya melihat rute yang terpendek, untuk melihat rute optimal, misalnya kita ingin mengantarkan barang dari satu titik ke titik yang lain. Ya, kita bisa menggunakan OpenStreetMap. Atau kita ingin menganalisis lokasi mana yang tepat untuk bisnis kita. Misalnya kita ingin membuka usaha makanan seperti itu. Usaha makanan, contohlah kalau di Malang ini yang terkenal kalau ayam goreng saingannya KFC itu Sabana ya. Saya nggak tahu kalau di tempat lain ada apa nggak, Sabana sama Hisana begitu. Nah, ternyata lokasi ini sangat berkaitan sekali dengan pendapatan revenue yang didapatkan oleh pengusaha makanan tersebut. Ada pengalaman sebenarnya dari teman saya bercerita begitu. Kebetulan teman saya ini berbisnis ayam goreng Sabana itu. Ternyata dia sempat berpindah lokasi beberapa kali, karena ya mungkin belum mengenal terkait location intelligence ya. Jadi hanya menggunakan intuisinya saja. Jadi bagaimana dia memilih lokasinya? Yang pertama dia memilih lokasi yang jumlah penduduknya banyak seperti itu. Yang jumlah penduduknya banyak. Jadi dia menggunakan hanya melihat sekilas, oh iya memang ada tempat-tempat yang jumlah penduduknya banyak. Dia coba taruh di sana. Tapi kadang-kadang belum tentu tempat tersebut laku. Ada yang lain lagi, yang jalannya ramai. Kemudian bukan turunan misalnya, bukan turunan atau tanjakan ya, bukan ada leveling dari jalan begitu. Sampai mencoba pindah tempat 3 kali. Dan sampailah menemukan formula yang tepat. Oh ternyata tempat yang seperti ini yang memang menghasilkan revenue yang besar. Nah sebenarnya location intelligence itu sudah terintegrasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Cuma mungkin kita tidak menganalisisnya secara sistematis, hanya menggunakan intuisi saja seperti itu. Nah kali ini saya ingin mengenalkan sebenarnya kita bisa memanfaatkan data-data yang tersedia, yang ada, untuk membuat sebuah sistem yang dapat menganalisis misalnya pemilihan lokasi tadi yang terkait dengan keputusan bisnis. Ini ada pertanyaan dari Pak Salomo, untuk OSRM memang tidak selengkap Google, sehingga untuk di daerah yang remote, iya betul, memang betul Pak, memang OSRM tidak selengkap Google, tetapi ya sebagai alternatif begitu. Sebenarnya juga ada yang lain sih selain OSRM, ada yang beberapa yang bisa kita modifikasi sendiri. Ada kegiatan beberapa waktu tanggal 7 November nanti saya membuat kegiatan terkait dengan network analysis. Jadi kita bisa membuat satu server kita sendiri untuk hosting data OpenStreet, kemudian kita dapat melakukan proses analisis jaringan transportasi menggunakan server tersebut. Nah ini menarik juga sebenarnya. Jadi kita bisa misalnya melakukan service area analisis. Sejauh mana sih jangkauan dari layanan bisnis saya? Kalau misalnya ada layanan antar begitu ya, misalnya restoran yang ingin memberikan layanan gratis pengantaran. Nah, itu juga bisa melakukan analisis jaringan transportasi seperti itu.
Kemudian kalau dari Pak Bintang Apriansyah, salah satu metode spesial yang saya ketahui adalah GWR. Apakah kelemahan dari metode ini? Baik, GWR memang geographically weighted regression memang salah satu metode yang sangat populer digunakan. Saya sudah mengangkat topik tentang ini pada workshop yang lalu di workshop geokomputasi. Awalnya memang GWR ini hanya pada titik sampelnya saja. Jadi estimasinya hanya pada titik sampelnya saja. Kalau misalnya di luar daerah yang sudah kita ambil sebagai sampel, maka tidak bisa kita lakukan inferensi di sana. Sehingga kadang-kadang GWR ini digabung menjadi GWR kriging. Kriging kan metode interpolasi. Nah, ini juga bisa kita lakukan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya kelemahannya itu, tapi ada informasi dari Pak Salomo, katanya kalau menggunakan GWR di salah satu package di R itu GW model, itu bisa menginterpolasi di wilayah sekitarnya. Itu juga bisa. Di R bisa, Pak, untuk GWR sebenarnya. Dan kelemahan yang lain, kebanyakan GWR kan kalau yang standar kan linear ya, karena dia menggunakan OLS. Nah, bagaimana kalau misalnya responnya tidak linear gitu. Nah, dikembangkanlah akhirnya GWR lebih lanjut. Nah, kita tinggal melihat data kita ini seperti apa dan cocoknya menggunakan metode analisis yang bagaimana seperti itu. Nah, ini dibutuhkan pengetahuan terkait pemilihan model nantinya. Begitu, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini data dari jaringan transportasi, lalu data selanjutnya apa? Nah, data dari OpenStreet ini bisa kita download. Di internet kita bisa mendapatkan dari geofabrik.de untuk menganalisis lebih lanjut data dari OpenStreetMap, seperti itu. Dan di Indonesia sendiri juga sudah ada komunitasnya, yaitu OpenStreetMap Indonesia. Ini juga bisa mendapatkan data OpenStreet per provinsi seperti itu. Nah, kemudian ada data yang lain. Kalau misalnya kita ingin mengetahui data topografi, kita bisa menggunakan data yang tersedia publik juga dari data SRTM dari USGS seperti itu. Ini juga tersedia publik. Datanya resolusi horizontalnya adalah 1 arc second atau 30 meter. Jadi cukup menarik. Misalnya tadi ingin meletakkan lokasi sabana tadi, ayam goreng sabana bukan di jalan turunan atau tanjakan. Nah, kita bisa menggunakan data dari USGS ini berupa data SRTM untuk mengetahui mana sih lokasi-lokasi yang tanjakan, mana sih yang tidak, seperti itu. Nah, ini juga menarik kalau misalnya kita bisa manfaatkan. Nah, ini kemudian data populasi. Data populasi, kita ingin tahu daerah-daerah mana yang padat penduduk, daerah-daerah mana yang tidak padat penduduk. Ada lagi data yang tersedia bebas ya. Kalau yang ini tidak perlu proposal dan lain sebagainya, bisa kita langsung download. Data dari NASA, dari Socio-Economic Data and Application Center, dari SEDAC. Ini adalah data grid terkait dengan populasi manusia. Seperti itu. Yang didapatkan dari pengolahan citra satelit, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui konsentrasi-konsentrasi manusia di mana, seperti itu. Nah, data ini kan juga bermanfaat sebenarnya kalau kita gabungkan dengan data lain. Kemudian kita dapat menghasilkan sebuah insight baru, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Data yang lainnya lagi, data yang memang kita harus beli. Nah, ini cukup lengkap kalau ini ya, tapi ya memang itu harus beli. Data dari MB International, MBI. Worldwide Geodata. Nah, kalau ini Indonesia juga ada, kemudian datanya juga cukup lengkap, yaitu populasi, kemudian rentang umur, kemudian gender, ukuran rumah tangga, purchasing power, education, status pernikahan, dan consumer styles. Baik pada level kabupaten maupun level mikro, di level kelurahan, seperti itu. Tapi kalau di level kelurahan, sepertinya hanya sampai purchasing power saja. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan, tapi mungkin kalau untuk UMKM, untuk membeli data seperti ini cukup memberatkan ya. Nah, ada cara-cara lain sebenarnya untuk mendapatkan data semacam ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, apa sih yang mau kita lakukan pada kali ini untuk location intelligence? Sebenarnya adalah kita ingin melakukan site selection, di mana kita harus membangun bisnis yang kita inginkan. Kalau dalam hal ini adalah toko sepeda ya. Tapi datanya tidak menggunakan purchasing power sih, hanya sangat sederhana, nanti bisa saya jelaskan.
Tapi pada intinya ketika kita ingin membangun sesuatu itu sangat menarik kalau misalnya kita memanfaatkan data terkait misalnya purchasing power, kemudian pengeluaran konsumen, kemudian destination retailnya. Sehingga kita mendirikan bisnis itu tahu, oh ternyata memang lokasi ini bisa mensupport bisnis saya. Saya sering melihat di wilayah tempat saya tinggal ya, di Malang, di kota Malang, itu seringkali restoran-restoran baru itu bermunculan. Tetapi di daerah-daerah yang saya lihat memang sebenarnya bukan kurang strategis. Kalau dibilang daerahnya orang mampu, iya, daerah yang kalangan menengah ke atas begitu ya. Tapi dia tidak melihat polanya. Soalnya di daerah, walaupun daerah yang mampu, tetapi memang kalau mendirikan bisnis makanan di tempat itu kurang bagus gitu. Nah, sebenarnya nggak tahu keputusan pendiri bisnisnya itu bagaimana begitu. Apakah sudah melihat data-data yang ada atau hanya sekedar menggunakan intuisi? Karena intuisi kan juga bisa salah ya. Nah, sebaiknya data-data seperti purchasing power, consumer expenditure, dan lain sebagainya ini bisa kita manfaatkan agar pengambilan keputusan kita dalam melakukan bisnis itu tidak salah. Karena kalau sudah terlanjur dibangun, kan sudah mengeluarkan modal yang cukup besar, seperti itu. Nah, sebenarnya siapa sih yang mendapatkan benefit dari location intelligence? Sebenarnya banyak ya. Ini saya yakin peserta di sini juga sudah sangat, ada beberapa yang saya familiar dengan location intelligence. Yang pasti retail. Retail akan sangat mendapatkan benefit dari location intelligence. Kemudian telco dari perusahaan operator telekomunikasi. Kemudian pharma. Pharma ini juga sangat mendapatkan manfaat juga dari location intelligence. Kemudian insurance, banking, manufacturing, healthcare, utilities, oil and gas, and education. Pharma ini sebenarnya kalau mau dibahas lagi juga menarik ini. Saya yakin kebutuhan obat di satu lokasi itu akan berbeda dengan lokasi yang lain, tergantung juga dengan struktur demografinya, begitu, dan sosioekonominya. Jadi ketika kita membuka apotik begitu, daerah-daerah yang misalnya pendapatan menengah ke atas, siapa tahu kebutuhan obatnya berbeda dibandingkan yang tidak seperti itu. Pasti ada data, ada sedikit lah tren semacam itu yang bisa diulik. Jadi sebenarnya stok obat seperti apa sih yang harus disediakan lebih banyak? Alfamart dan Indomart itu pasti, lokasi yang berbeda pasti akan memiliki kebutuhan akan barang-barang yang tersedia di Alfamart dan Indomart yang juga berbeda seperti itu. Nah, itu retail jelas ya kalau retail. Insurance itu jelas juga. Jadi sebenarnya banyak sih bidang-bidang yang memang mendapatkan manfaat dari location intelligence. Kemudian dari functional application-nya, dari bidang marketing, bidang sales, customer service, risiko, kemudian finance, human resources, supply chain, dan product design. Hampir semua bidang itu dapat mendapatkan manfaat dari location intelligence. Ini adalah contoh dari struktur location intelligence, arsitektur dari location intelligence, ada advanced analytic, ada business intelligence, ada operational intelligence, kemudian ada complex event stream, kemudian dikumpulkan jadi satu di dalam spatial data warehouse. Nah, yang kita lakukan kali ini itu lebih banyak di advanced analytics ya. Kita tidak melakukan satu analisis yang terintegrasi, tapi kita ambil satu bagian pada advanced analytics. Nah, di advanced analytics ini biasanya kita akan menggunakan software-software pengolah data atau software-software statistik seperti SPSS, R, SAS, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke studi kasus. Studi kasusnya, Location Intelligence Analytics with R, seperti itu. Contoh kasus ini di Jerman sebenarnya, bayangkan kalau kita ingin membangun sebuah toko sepeda. Kenapa kok toko sepeda ya? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, di Eropa saat ini memang trennya adalah bersepeda, seperti itu. Jadi kita ingin membuat toko sepeda, nah tokonya itu harus berada di daerah urban. Jadi ini untuk seluruh wilayah negara Jerman harus terletak di wilayah urban yang memiliki customer potensial yang cukup besar begitu ya. Nah, secara hipotetis, ini asumsi hipotetisnya. Jadi dalam kasus ini kita akan menggunakan asumsi hipotetis.
di mana ada konsumen yang sangat potensial itu adalah yang single, kemudian masih muda, berumur antara 20 sampai 40 tahun, dan merupakan laki-laki, jenis kelaminnya. Nah, kelompok umur itulah yang secara hipotetis kita asumsikan akan membeli sepeda lebih banyak begitu. Itu dulu asumsinya. Dan kelompok tersebut adalah target audiensnya. Nah, kita akan mengutak-ngatik data demografi, geodemografi sebenarnya, geodemografi yang disediakan dari Badan Sensus Jerman seperti itu, yang berupa data grid, yang di dalamnya sudah ada umur, kemudian status marital, dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk mengcluster target audiens kita. Seperti itu. Nah, kemudian akan kita dirikan di mana nih? Kalau misalnya kita ingin dirikan di Berlin, contohnya nanti kita akan melihat daerah mana yang potensial di kota Berlin, seperti itu. Kasus ini saya ambil dari bukunya Robin Lovelace tahun 2019, Geocomputation with R, seperti itu. Nah, datanya sendiri didapatkan dari Badan Sensus Jerman ya. Jadi sebenarnya kalau di luar, bahkan di Amerika sendiri, hasil sensusnya itu sebagian besar dibuka begitu. Tidak seperti di Indonesia. Jadi memang ada data-data yang bisa diakses publik langsung. Jadi artinya bisa kita download begitu dan kita manfaatkan. Sedangkan kalau di Indonesia, BPS-nya jarang sekali menyediakan data-data yang bisa langsung kita download. Harus ada prosedur yang cukup rumit untuk mengaksesnya seperti itu. Nah, kemudian step-step yang akan kita lakukan kali ini adalah yang pertama memasukkan data dari Jerman Sensus tadi, dari hasil sensus pemerintah Jerman. Kemudian kita rubah dari bentuk yang ditabulasi dari bentuk tabel menjadi raster object. Karena memang sudah ada keterangan ininya ya, sudah ada keterangan latitude longitude-nya, ada koordinatnya di sana. Lalu kita mengidentifikasi wilayah metropolitan yang memang memiliki populasi yang cukup tinggi dan merupakan wilayah yang memang memiliki target audiens yang kita sasar, seperti itu. Nah, kemudian kita mendapatkan data dari OpenStreetMap untuk melihat wilayah-wilayah yang memiliki banyak toko seperti itu, toko-toko di Jerman. Itu di kota-kota besarnya mana saja yang ada toko-tokonya. Nah, nanti wilayah-wilayah mana yang memang memiliki toko yang banyak. Nah, selanjutnya kita menghasilkan raster yang berisikan scoring dari posisi lokasi yang memang potensial untuk mendirikan toko sepeda seperti itu. Ini hanya sebagai contoh kasus saja. Dan mungkin nanti bisa diterapkan juga di Indonesia dengan data-data yang tersedia di Indonesia. Seperti itu. Baik, saya langsung saja. Pertama-tama adalah kita akan membuka, saya stop share dulu. Kita akan langsung masuk ke analisisnya. Bapak dan Ibu sekalian, nanti juga bisa mengulangi analisis yang sama, karena kodenya itu juga saya akan sediakan untuk di-download, jadi bisa dipakai atau bisa langsung melihat di bukunya Robin Lovelace. Tapi ini ada modifikasi ya, karena kode yang di Robin Lovelace itu tidak bisa langsung dipakai karena ada beberapa bagian yang ternyata sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi ada beberapa hal yang sedikit saya modifikasi seperti itu. Ini dapat terlihat dengan jelaskah Bapak dan Ibu sekalian tampilan dari R saya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membuka kodenya, kode dari R-nya. Nah, ini adalah daftar library yang dibutuhkan. Nah, khusus untuk yang SP Data Large, jadi ini ada package SP Data Large, itu tidak tersedia di CRAN. Jadi kita harus menginstal secara manual sendiri di R dengan menggunakan perintah install package, tapi bukan install package yang biasa, tetapi menggunakan install package dari source. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak punya package ini sebelumnya, sebaiknya diinstal terlebih dahulu. Demikian pula berlaku untuk package-package yang lain. Tapi perbedaannya kalau package yang lain itu sudah default, ada di CRAN. Jadi bisa langsung menggunakan perintah install package, nama package-nya. Seperti itu.
karena saya sudah install, saya langsung panggil saja package-nya. SP Data Large ini fungsi yang dibawa dari bukunya Robin Lovelace, Pak. Jadi memang Robin Lovelace sudah meletakkan datanya. Ada beberapa data yang kalau kita download langsung, contohnya tadi data OSM ya, data dari toko-toko yang ada di Jerman. Itu besarnya keseluruhannya itu ada 2 giga dan belum dibersihkan. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya menggunakan data yang dari Robin Lovelace, dari package SP Data Large. Dia sudah mengklaster-klaster wilayah toko yang ada di kota-kota besar Jerman. Jadi memang sudah dibersihkan datanya. Dan itu sudah tersedia di SP Data Large. Tidak perlu kita lakukan lagi. Jadi kita menghemat waktu untuk membersihkan data terkait toko dari OSM seperti itu. Fungsinya hanya itu aja. Datanya saja yang saya pakai kali ini. Baik, dipanggil begitu. Kita panggil semua library-nya. Oke, kemudian kita tentukan dulu working directory-nya. Kalau di add, kita akan menentukan working directory. Saya meletakkannya di sini, di folder, terserah ya, foldernya boleh mana saja, tapi kalau yang di komputer saya meletakkannya di bawahnya memang materi terkait dengan webinar pada kali ini, di dalam folder working directory. Saya ketik OK, begitu. Nah, kemudian langkah yang pertama adalah mendownload data sensus dari website yang menyediakan data sensus Jerman tahun 2011. Kalau boleh saya tunjukkan, sebenarnya di working directory ini masih empty ya, masih belum ada datanya. Jadi akan langsung di-download saja dari website-nya dan di-unzip. Kita download. Kemudian kita unzip. Nah, yang tadinya kosong akhirnya sudah berisi data ya, data hasil downloadannya. Jadi ini adalah data sensusnya, kemudian ini datanya saya buka saja. Ini kode-kodenya, kemudian ini ada CSV harusnya. Biar terpisahkan. Terpisah. Nah, oke. Data grid, tapi data grid-nya masih dalam bentuk tabel. Nanti kita akan konversi dari data grid yang berupa tabel ini menjadi data raster. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang baru, sebagian besar mungkin sudah mengetahui apa itu data raster, apa itu data vektor. Tapi mungkin ada sebagian yang juga belum tahu. Jadi, data raster itu adalah data citra, data berupa pixel begitu, yang di dalam setiap pixelnya itu memiliki ukuran spasial tertentu. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, seperti itu. Dan mewakili nilai tertentu, seperti itu. Itu yang disebut dengan data raster. Nah, ini ada posisinya, kemudian ada data-data hasil sensusnya. Dalam bentuk kode ya, ini semuanya di dalam bentuk kode, seperti itu. Yang akan kita reclassify lagi sesuai dengan kebutuhan kita. Keterangan dari kode-kode ini ada di file yang lain lagi, seperti itu. Jadi ini ada, kalau misalnya dilihat, ini dalam bahasa Jerman ya, keterangannya. Ada ini log posisinya, X-nya, kemudian Y-nya. Ini
CRS-nya bukan WGS ini, menggunakan CRS untuk wilayah Eropa sepertinya. Kemudian ini adalah parameter-parameter, variabel-variabel di dalam sensusnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah keterangan. Keterangan tentang sensus tahun 2011 dari Badan Statistiknya Jerman. Nah, kemudian setelah kita download datanya, kita akan download satu lagi data, yaitu data batas negara Jerman. Kita akan download. Kita download negara Jerman. Kemudian kita load CSV-nya, data yang tadi, yang jitter itu, sensus ke dalam variabel sensus DE. Baik, sudah. Kemudian kita melakukan penamaan ya. Nanti kita rubah namanya di mana Y itu apa, kemudian pop itu apa. Pop ini populasi ya, woman ini Frauen A, min age ini alter D, HH size ini household ya, household size itu adalah HH gross. Jadi menerjemahkan dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Inggris seperti itu. Kita rubah. Oh ya, oke. Nah, kemudian kita merubah kategori-kategorinya ke dalam kategori-kategori yang lebih yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti itu. Dan langsung kita rubah juga dari format tabel menjadi format raster menggunakan fungsi raster from XYZ. Warning nggak apa-apa ya, kalau muncul warning bukan error tidak masalah. Nah, selanjutnya kita mengkonversi break-nya menjadi stack, kemudian kita melakukan beberapa proses hingga menghasilkan plot sensus yang dapat kita lihat dan akan kita manfaatkan untuk analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya kita plotkan hasilnya dari beberapa Nah, ini adalah hasilnya. Hasil data yang kita miliki, data populasi, kemudian proporsi wanita. Jadi karena target kita adalah pria dan data yang tersedia adalah wanita, berarti kita menggunakan proporsi wanita untuk menunjukkan proporsi pria. Jadi semakin tinggi proporsi wanita berarti proporsi prianya kan semakin rendah. Kalau proporsi wanitanya rendah berarti proporsi prianya tinggi, seperti itu. Targetnya bukan wanita tapi targetnya pria sebenarnya. Kemudian ini adalah kelompok umurnya, age-nya, kemudian ini adalah ukuran household-nya, seperti itu. Untuk seluruh wilayah Jerman tahun 2011. Nah, selanjutnya output plot tadi itu bisa kita simpan menggunakan perintah dari ggplot 2 ya. Kita bisa menggunakan ggsave seperti itu. Ini adalah contoh perintahnya.
Tapi ini di dalam folder. Kalau misalnya tidak ada folder, dihapus saja. Namanya bebas sih sebenarnya, mau dikasih nama apa saja. Tapi tidak saya save. Nah, selanjutnya langkah yang seperti sudah saya jelaskan tadi, kita akan menentukan wilayah metropolitan dengan parameter-parameter tentu yang populasinya lebih dari sekian begitu. Jadi ada beberapa parameter populasinya. Yang pasti populasinya tinggi ya. Kita akan reclassify dulu. Seperti itu. Kemudian yang kita biarkan adalah raster yang memiliki agregat populasi lebih dari 500.000 inhabitan, 500.000 penduduk seperti itu. Itu yang akan kita gunakan sebagai dasar penentuan wilayah-wilayah metropolitan. Nah, menariknya di R ini kita bisa menggunakan sintak-sintak untuk melakukan reclass, kemudian dan sebagainya. Jadi akan semakin cepat. Apalagi kalau misalnya kita melakukan analisisnya ini berulang. Kalau misalnya kita menggunakan desktop GIS, itu kan kita klik-klik gitu ya, kita klik-klik begitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan R, kita dapat memasukkan perintahnya itu menggunakan sintak, menggunakan kode seperti itu. Jadi kita bisa sorted dan lain sebagainya. Kita mengklasifikasikan daerah-daerah yang memang dianggap sebagai metropolitan. Kemudian kita create figurnya. Kemudian kita plot wilayah mana yang dianggap sebagai wilayah metropolitan di Jerman. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata ada 8 kota besar yang dianggap wilayah metropolitan di Jerman, yaitu Hamburg, Berlin, Leipzig, Nuremberg, München atau Munich, Stuttgart, Frankfurt, dan Düsseldorf. Nah, ini adalah kandidat-kandidat wilayah metropolitan yang mungkin kita bangun tepuk sepedanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses, bisa disimpan ya, hasilnya bisa disimpan lagi, hasilnya tadi bisa disimpan menggunakan ggplot2. Nah, selanjutnya kita mencari potential location sesuai dengan kategori yang kita sudah tetapkan sebelumnya, bahwa target audience kita adalah laki-laki, single, kemudian usianya 20 sampai 40. Nah, yang belum ada di sini adalah pendapatan ya, karena memang di dalam data yang kita dapatkan memang tidak ada data pendapatan. Akan lebih menarik lagi kalau ada data pendapatan seperti itu, sangat menarik. Pendapatan dan purchasing atau purchasing power sama customer expenditure itu juga menarik kalau ada. Sayangnya tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan untuk yang shops ini yang data mengambil dari OSM ya, dari OSM. Kemudian kita akan melihat wilayah-wilayah mana yang di dalam wilayah metropolitan tersebut yang memang sudah banyak tokonya seperti itu. Kemudian kita akan memetakan seperti itu. Nah, selanjutnya cari kelas juga. Oke, kemudian kita tampilkan hasilnya. Ini sudah selesai sebenarnya, sangat singkat sih sebenarnya. Untuk hasilnya kita tampilkan menggunakan bantuan leaflet. Jadi di R itu juga bisa mengakses leaflet. Jadi nanti hasilnya berupa peta yang interaktif gitu. Nah, ini adalah wilayah. Karena ini penentuannya kita untuk kota Berlin aja dulu. Jadi bukan untuk seluruh kota metronya, tapi kita ingin melihat yang di Berlin. Di Berlin, kira-kira lokasi potensial untuk mendirikan toko sepeda itu di mana? Sesuai dengan kategori yang sudah kita tetapkan tadi. Seperti itu. Oh, ternyata di wilayah ini, 3 wilayah ini. Ini adalah 3 wilayah yang merupakan wilayah dengan target audiens sesuai dengan
analisis kita sebelumnya seperti itu. Jadi inilah wilayah di Berlin yang kira-kira sesuai untuk mendirikan Tokopedia. Tentu proses analisis ini masih sangat sederhana ya. Asumsi yang digunakan juga masih sangat sederhana. Kalau kita ingin gunakan ini dalam analisis bisnis yang real, itu pasti akan membutuhkan asumsi yang lebih banyak, kemudian data yang lebih kompleks seperti itu. Tetapi ini bisa memberikan gambaran, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa pada kali ini tujuannya adalah ingin memberikan gambaran bahwa sebenarnya location intelligence itu dapat membantu pelaku bisnis di dalam mendapatkan insight terkait keputusan bisnisnya. Salah satunya adalah pendirian toko misalnya, seperti itu. Dengan memanfaatkan data-data yang memiliki informasi terkait lokasi, seperti itu. Jadi sesingkat itu sih sebenarnya. Jadi data yang sudah ada. Nah, kita kembali lagi ke slide-nya. Kemudian sebenarnya challenge dan idenya seperti apa di Indonesia saat yang mungkin sudah dinotis ya dari awal saya sebutkan bahwa yang paling pasti challenge-nya yang pertama adalah data source availability, ketersediaan datanya. Ini yang perlu kreativitas. Bukan tidak mungkin, tetapi memerlukan kreativitas. Kemudian akurasi dari datanya. Ya ini yang harus kita lakukan pengecekan lagi. Sebenarnya seberapa akurat data itu. Kita bisa menggunakan wilayah yang sudah kita pahami, begitu yang sudah kita mengerti, lalu kita bisa melihat apakah data tersebut memiliki informasi yang tepat seperti itu. Lalu bagaimana kita mengintegrasikan datanya? Ini adalah salah satu tantangan bagaimana kita menerapkan location intelligence di Indonesia. Saya yakin di perusahaan-perusahaan besar seperti di Gojek dan di Grab itu sudah dilakukan. Tetapi bagaimana untuk yang lain, untuk UMKM dan lain sebagainya, sebenarnya bisa kita manfaatkan location intelligence ini bahkan hingga ke tingkat yang lebih kecil, UMKM seperti itu ya. Nah, kemudian idenya adalah bagaimana kita bisa mendirikan lokasi retail food and beverage, tempatnya di mana, seperti yang saya sebutkan tadi. Ternyata itu sudah dilakukan loh, location intelligence itu sudah dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM, tetapi hanya menggunakan intuisi saja. Alangkah baiknya jika kita menggunakan data-data yang tersedia publik sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan bisnis di level UMKM ya. Kalau di perusahaan besar saya yakin sudah, sebagian sudah begitu. Kemudian grocery retail location analysis, kemudian service catchment area analysis. Misalnya kita ingin mendirikan restoran, kemudian wilayah keterjangkauan layan antarnya seberapa jauh sih, itu bisa kita lakukan menggunakan location intelligence. Kemudian targeted marketing based on location. Jadi kita bisa meletakkan iklan kita di wilayah-wilayah yang memang itu target pasar kita begitu. Selama ini kan mungkin menyebar iklan random ya, tetapi kita bisa menggunakan location intelligence untuk menyasar target pasar kita seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Kemudian yang mungkin yang lainnya adalah optimum routing analysis. Kita bisa menggunakan data-data dari OpenStreetMap untuk melakukan analisis rute seperti itu. Mungkin itu dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Sambil ini adalah materinya nanti rekaman dari webinar ini ingin dilihat kembali bisa diakses di alamat yang saya tampilkan ini di location kutt.ly/location intelligence material seperti itu. Kemudian kalau ingin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan location intelligence, mungkin dapat menghubungi saya di alamat email saya di marcelinus.setia@ngacung.ac.id seperti itu. Nomor telepon saya juga ini 081-232-273-395 dan saya menginisiasi pendirian sebuah grup Sains Data Spasial Indonesia di Telegram. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin bergabung, mungkin silakan bergabung saja di science_data_spasial gitu ya, www.science_data_spasial. Nah, kita sering sharing-sharing. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan dari SDS. Kita akan sering-sering sharing-sharing terkait dengan teknologi sains data spasial.
Kedepannya juga akan ada banyak kegiatan-kegiatannya. Kemudian apa namanya? Tidak menutup kemungkinan juga Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa saling sharing ya perkembangan terbaru yang atau insight dari apa namanya perkembangan dari grup teknologi sains data spasial. Untuk link absensi sayangnya tidak ini Bu, tidak ada absensi kali ini. Tapi kalau misalnya membutuhkan sertifikat bisa menghubungi saya pribadi begitu. Karena memang tidak saya buatkan sertifikat seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi ini, apakah metode ini untuk bidang agronomi? Kalau di agronomi sudah banyak ya, di jurusan tanah itu biasanya untuk analisis sumber daya lahan itu dilakukan ya. Bagi misalnya kita ingin mengetahui wilayah-wilayah mana yang cocok untuk ditanami jenis tanaman tertentu begitu. Itu sudah dilakukan sebenarnya. Location intelligence ini sudah lama dilakukan kalau di pertanian, terutama di jurusan tanah. Di jurusan tanah itu sudah melakukan wilayah-wilayah yang rawan longsor tidak cocok untuk melakukan aktivitas pertanian itu juga sudah ada seperti itu. Jadi sebenarnya sudah dilakukan itu di bidang pertanian khusus untuk pertaniannya. Di bidang-bidang lain juga saya yakin sudah banyak yang mengimplementasikan juga seperti itu. Seperti itu Pak Diki. Pak Bayu ya nanti akan dibagikan Pak. Nah, kemudian untuk mendukung location intelligence tanggal 7 November ada ya ini saya jadi promosi sedikit ya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Ada kegiatan analisis jaringan dan rute transportasi multimoda dengan R dan Quantum GIS. Salah satunya menggunakan tadi ada OSRM, tapi ada yang lain juga. Jadi ada beberapa open road map juga, open road apa ya namanya? Open road software kalau nggak salah. Dan ada satu lagi yang kita dapat menghost peta dari OpenStreet dan di komputer lokal kita seperti itu. Dan kita menganalisanya menggunakan R dan Quantum GIS. Jadi ini tanggal 7, pesertanya juga sudah lumayan. Jadi jika memang tertarik untuk lebih lanjut bisa bergabung dengan workshop ini. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk kehadirannya. Jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, monggo saya persilakan. Mungkin ini sudah 1 jam berjalan ya, sudah 1 jam. Tidak sampai setengah 11 sudah selesai seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi tadi? Dan sekali lagi untuk rekaman nanti bisa didapatkan dari link yang saya tuliskan di PowerPoint slide-nya. Untuk kode R-nya juga tersedia ya di situ. Kemudian buku, nanti akan saya letakkan juga buku geokomputasi. Jadi kalau ada yang ingin belajar R lebih dalam lagi terkait dengan aplikasi geokomputasi pada R, nah dapat membaca buku geokomputasinya Robin Lovelace seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Pak Teguh, akan saya sharekan recordingnya Pak. Saya sharekan. Oh, Mas Wisnu. Baik, Mas Wisnu. Oke, untuk operasi manipulasi poligon ada banyak Pak, ada SP, ada SF, itu bisa dipakai. Jadi yang dua yang standar itu SP itu lebih lama, kemudian ada SF, package SF. Saya gunakan juga itu Pak di kode saya, tapi kayaknya SF ini. Oh, dua-duanya saya pakai Pak, ini Pak, library SP dan SF. Dua package ini memang sebagai standar seperti itu. Dua-duanya sepertinya komplit Pak. Untuk cut overlay itu lengkap gitu. Cuma beda ada perbedaan sedikit, nanti mungkin bisa dibaca dokumentasinya Pak. Perbedaan SF ini lebih baru daripada SP sebenarnya. SF. Seperti itu. Baik, dan Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sepertinya juga ada pelaku bisnis ya. Tadi ada beberapa teman saya yang memang pelaku bisnis memang ini masih agak jauh dengan implementasi, tetapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam melakukan bisnis kita bisa mengintegrasikan data-data semacam ini untuk mengambil keputusan bisnis seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan grup, nanti linknya juga akan saya berikan di grup untuk bisa mengakses materi dari webinar ini seperti itu, baik rekaman, kode, dan buku juga nanti seperti itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas waktu yang sudah diluangkan. Jangan bosan ya Bapak dan Ibu, ke depan nanti akan ada banyak lagi kegiatan-kegiatan terkait dengan sains data spasial. Kita akan sharing-sharing juga terkait sains data spasial. Semoga apa yang saya bagikan pada hari ini dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga berdoa agar kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Baik Pak, Abdul Syafiq akan saya bagikan. Ikut aja grupnya Pak di Sains Data Spasial Indonesia. Nanti akan kita sharing-sharingkan kegiatan-kegiatan. Bukan hanya kegiatannya SDS ya. Kayak sekarang ini ada Spatial Data Science Conference yang sedang berjalan, ini hari terakhir. Jadi nanti bisa ada banyak informasi terkait Spatial Data Science yang akan dibagikan di grup tersebut. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri webinar kita pada pagi hari ini. Selamat pagi.